Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 012 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya selaku moderator atas nama Eka Safitri, anggota kedua Tinda Nurawalia, ketiga Nasma Indasari, yang keempat Musfita. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan beberapa jenis atribut database. Nah, jenis-jenis atribut database yang pertama itu ada atribut kunci, atribut deskriptif, atribut sederhana, atribut komposit, atribut bernilai tunggal, atribut bernilai banyak, atribut harus bernilai, atribut nilai nol, dan atribut turunan. Nah, yang pertama akan menjelaskan atribut kunci. Nah, saya itu selaku pemateri pertama, yaitu atas nama Eka Safitri. Jadi pada atribut kunci adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam atribut tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan kunci tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Nah, contoh pada KHS yaitu NIM. Kenapa? Karena diketahui bahwa setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda dan tidak pernah ada NIM yang sama. Jadi itulah salah satu contoh atribut kunci pada KHS. Nah, selanjutnya itu atribut deskriptif. Nah, apa sih atribut deskriptif? Nah, atribut deskriptif adalah atribut yang tidak menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Jadi dalam tabel mahasiswa yang menjadi atribut deskriptif adalah selain NIM. Nah, perhatikan pada contoh KS berikut. Jadi selain NIM yaitu nama, angkatan, dan prodi. Kalian dapat mengetahuinya karena deskriptif itu jika kalian mengetahui yang mana yang bersifat primary key yaitu NIM. Nah, selain NIM semuanya termasuk deskriptif. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Baik, saya Indah Nurawalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribut sederhana. Atribut sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat dipisah lagi atau tidak dapat dibagi lagi. Contoh atribut sederhana yaitu pada tabel customer ada nomor identitas dan jaminan, di mana atribut tersebut adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya pada gambar berikut. Di sini ada SKS nilai bobot. Atribut tersebut merupakan atribut yang tidak dapat dipecah atau tidak dapat dipisah. Kemudian selanjutnya adalah komposit atau komposit atribut. Atribut komposit adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Contohnya pada gambar berikut di sini yang termasuk dalam atribut komposit ada nama mahasiswa, NIM, kemudian nilai. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasma Indasari dengan NIM H071181 308. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atribut bernilai tunggal. Atribut bernilai tunggal adalah atribut-atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Contohnya itu, bila seorang mahasiswa memiliki 2 tempat tinggal, maka hanya satu saja yang boleh diisikan ke atribut. Berikut contohnya.
Di sini ada nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, angkatan, program studi, pembimbing akademik, nilai, IPS, IPK, dan yang terakhir maksimal beban SKS semester berikutnya. Selanjutnya materi tentang atribut bernilai banyak. Atribut bernilai banyak adalah atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tetapi jenisnya sama. Contohnya itu atribut hobi pada data mahasiswa. Ada mahasiswa yang punya banyak hobi, ada yang cuma satu hobi, dan ada yang tidak ada sama sekali. Contohnya ada kode, ada nama, isinya itu masing-masing 8. SKS isinya itu masing-masing 3, isinya itu masing-masing 1, dan nilai isinya itu ada B, B+, amin, B-, amin, A, dan A. Terima kasih, sekian dari saya. Nama saya Musfita. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atribut yang harus bernilai. Nah, atribut yang harus bernilai di sini adalah jika nantinya berisi data dan nilainya tidak boleh kosong. Nah, pada kali ini saya mengambil contoh kasus yaitu kartu hasil studi Universitas Hasanuddin. Semua data yang ada di dalam gambar yang teman-teman lihat adalah contoh dari atribut yang bernilai seperti nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, angkatan, program studi, pembimbing akademik, nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai, bobot, nilai SKS, IPS, IPK, serta maksimum atau maksimal beban SKS semester berikutnya. Begitupun dengan kata yang di bawah sini, mengetahui proyek 1. Semua data yang ada di gambar yang teman-teman lihat itu adalah contoh dari atribut yang bernilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atribut bernilai 0. Atribut bernilai 0 itu merupakan atribut yang nilainya boleh dikosongkan, dapat digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Nah, contohnya saya mengambil kembali contoh kartu hasil studi Universitas Hasanuddin. Teman-teman melihat pada gambar tersebut bahwa di paling bawah gambar terdapat lingkaran merah. Nah, itu dikatakan contoh sebagai atribut yang bernilai 0 atau boleh yang tidak diisi. Teman-teman boleh melihat gambar lingkaran merah. Itu adalah contoh dari atribut bernilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atribut turunan. Nah, atribut turunan di sini adalah atribut-atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut tabel lainnya yang berhubungan dan dapat ditiadakan dari sebuah tabel karena biasanya nilainya bergantung pada nilai yang ada di atribut lain. Saya kembali mengambil contoh kartu hasil studi Universitas Hasanuddin. Nah, pada gambar yang teman-teman lihat bahwa ada 3 lingkaran merah yang saya lingkari pada gambar, yaitu jumlah total SKS, jumlah nilai total SKS, dan jumlah total IPS, IPK, serta beban SKS semester berikutnya. Ini adalah contoh-contoh dari atribut turunan. Ini adalah contoh-contoh atribut turunan. Teman-teman bisa melihat bahwa total SKS yang terlingkar pertama yaitu diambil dari seluruh jumlah SKS, dan total nilai SKS ini diambil atau diperoleh dari perkalian SKS dan bobot. Setelah itu IPS dan IPK diambil dari semester awal, atau teman-teman boleh melihat tidak usah di sini bisa memerhatikan antara SKS dan nilai SKS-nya. Mungkin itu adalah contoh dari atribut turunan. Nah, dari semua penjelasan
teman-teman saya sebelumnya, kita akan mengambil kesimpulan bahwa primary key dari contoh-contoh semua itu adalah NIM yang menjadi primary key kita. Karena di dalam NIM sudah termasuk di dalam NIM, contohnya saya akan melihat NIM, teman-teman boleh melihat H0711811006. H ini menunjukkan fakultas, menunjukkan nama fakultas. 07 ini menandakan bahwa nomor prodi, nama prodi itu melambangkan, dan begitu pun seterusnya. Jadi dapat dikatakan sebagai primary key. Dan kandidat key-nya menjadi NIM dan mata kuliah. Begitupun dengan alternatif key, yaitu kode mata kuliahnya. Nah, itulah penjelasan-penjelasan kami semua dan teman-teman saya. Selanjutnya teman-teman boleh like, subscribe video yang kami buat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.